Ya, kalau kita lihat Syafina hari ini ISG tampak percaya diri menguat, bahkan penguatannya hampir 1% pada hari ini. Padahal kalau kita lihat memang asing ini masih mencatatkan net sell gitu ya, hampir mencapai 500 miliar gitu. Padahal sebetulnya pada pekan ini sebetulnya pasar diliputi ketidakpastian, mulai dari ancaman resesi, kemudian inflasi yang ternyata masih memanas, dan juga kalau kita lihat berbagai bank sentral ini ramai-ramai nih secara agresif menaikkan suku bunga acuannya. Tapi kalau kita lihat pada hari ini IHSG yang menguat diikuti dengan juga pergerakan bursa saham Asia yang menguat meskipun bursa saham Wall Street ini tutup ya karena memperingati hari emansipasi atau berakhirnya perbudakan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sentimen apa sih sebetulnya yang menjadi perhatian pelaku pasar gitu di tengah ketidakpastian yang ada saat ini? Ya, seperti yang tadi Sasa sudah sampaikan ya, bahwa memang tentu isu The Fed ini masih menjadi perhatian dari para investor. Dimulai dari inflasi, kenaikan suku bunga, lalu juga ada bank sentral dari negara lainnya yang juga melakukan pengetatan kebijakan moneter. Lalu juga ada ancaman resesi yang masih menjadi perhatian dari para investor. Sehingga para investor kini masih menanti. Apalagi besok ini The Fed juga akan bertemu dengan anggota Kongres Amerika Serikat yang akan membahas terkait kebijakan moneter yang telah diambil Sasa dan juga yang akan diambil ke depannya. Begitu. Jadi investor kini masih menimbang nih apakah kira-kira The Fed ini akan semakin agresif ke depannya atau mungkin ada kemungkinan untuk melakukan pengereman. Iya, yang pasti kita akan menantikan seperti apa sikap dari The Fed gitu. Karena kalau kita lihat memang pernyataan ini agak sedikit labil gitu ya. Beberapa waktu lalu mengatakan kalau suku bunga acuan tidak perlu dinaikkan, tapi tiba-tiba dinaikkan bahkan secara agresif gitu. Tapi memang serba salah gitu ya kalau kita lihat memang inflasi yang cukup tinggi ini kan kalau untuk jangka panjang tidak cukup sehat bagi kesehatan perekonomian Amerika Serikat ya. Tapi satu sisi memang kenaikan suku bunga acuan ini akan mendorong perekonomian Amerika Serikat ke jurang resesi. Jadi nanti akan menjadi pertanyaan apakah kira-kira The Fed, terutama Jerome Powell ini seperti apa stance-nya ke depan? Iya betul, makanya ini dipanggil ya. Biasanya nih kalau dipanggil tuh pasti ada sesuatu yang salah. Dimana beberapa hari lalu memang ini para investor melihat kebijakan dari The Fed ini menaikkan suku bunga sampai dengan 75 basis poin itu terlihat cukup agresif. Sehingga mungkin pertimbangan-pertimbangan inilah yang akan dibahas pada pertemuan The Fed dengan Kongres dari Amerika Serikat itu tadi. Iya, tentunya ancaman inflasi ini juga tidak hanya terjadi di The Fed, tapi juga di Amerika Serikat gitu, tapi juga di berbagai negara. Sampai-sampai beberapa waktu lalu Swiss sudah menaikkan suku bunga acuannya, kemudian Inggris juga sudah menaikkan, dan yang terbaru Australia. Makanya beberapa pihak gitu yang mengatakan kalau Inggris ini unreliable boyfriend gitu ya katanya. Bahkan kayak Australia nih misalkan, katanya kok waktu awal tahun bilangnya kok nggak bakal menaikkan suku bunga, tapi ternyata malah naikin suku bunga bahkan sampai 2 kali loh di atas ekspektasi pasar. Jadinya pelaku pasar nih jadi bingung nih harus merespon apa. Apalagi kalau kita lihat pada pekan lalu ketika The Fed menaikkan suku bunga acuan kan ini sebenarnya direspon positif ya oleh pelaku pasar. Tapi tiba-tiba agak diprank sedikit nih di hari Seninnya langsung kayaknya investor baru mencerna betul-betul nih kalau misalkan komitmen dari The Fed untuk betul-betul memerangi inflasi ini akan berdampak pada ancaman resesi gitu ya Syaf ya. Nah tapi kalau misalkan kita lihat langkah berbagai bank sentral yang sudah ramai-ramai ini menaikkan suku bunga acuan secara agresif, nah ini kira-kira dari dalam negeri seperti apa nih Syaf? Nah kalau misalkan tadi Sasa berbicara tentang labilnya bank sentral ya, ada yang menaikkan, ada yang berjanji tidak menaikkan hingga akhirnya menaikkan. Nah sekarang kita akan melihat juga nih dari Bank Indonesia, di mana besok ini Bank Indonesia akan menggelar rapat Dewan Gubernur ataupun RDG tepatnya hari besok dan juga lusa di tanggal 22 dan juga 23 Juni. Setelah bank-bank sentral global menaikkan suku bunga, apakah Indonesia juga akan melakukan hal yang serupa gitu? Namun kita akan lihat lagi besok. Namun jika kita berbicara tentang kondisi Indonesia sendiri, rupiah sendiri dalam kondisi yang saat ini cukup kuat Sasa, di mana 14.800 per rupiah jika dikonvert ke dolar Amerika Serikat. Sehingga dilihat Bank Indonesia ini masih memiliki ruang yang cukup besar untuk bisa mempertahankan suku bunganya di 3,5% di bulan ini. Terlebih cadangan devisa Indonesia juga masih besar di level 135,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga urgensinya ini belum terlalu besar ya. Cuman kembali lagi Sasa, kita masih akan melihat bagaimana hasil rapat besok. Dimohon ekspektasinya ini ditahan, jangan sampai nanti kita merasa justru di PHP-in. Aduh, di PHP-in takut banget loh ya kan. Nah tapi ngomong-ngomong soal pergerakan rupiah ini cukup menarik ya Chef, karena memang tampaknya ini berbagai pihak nih mazhabnya kebagi dua gitu. Ada yang mempertimbangkan kalau kayaknya Bank Indonesia ini bakal menaikkan suku bunga acuan nih kira-kira sebesar 25 basis poin karena mempertimbangkan tadi berbagai bank sentral sudah menaikkan suku bunga acuan secara agresif gitu. Tapi di satu sisi ada juga beberapa pihak yang mengatakan kalau kayaknya Bank Indonesia
nggak usah terburu-buru nih kayak Iya. The Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya. Karena kalau melihat dari segi, tadi Chef juga sudah mengatakan CDF kita ini masih cukup kebal gitu ya Iya. dalam menjadi tameng nih bagi pergerakan rupiah. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga sebetulnya target inflasi kita kan masih sekitar 3,55% atau sebenarnya masih dalam rentang Iya. target BI gitu ya, di Iya. kisaran 2-4%. Belum lagi sebetulnya Indonesia ini kita mendapatkan durian runtuh dari berbagai harga komoditas terutama batu bara nih, Yes, harganya betul sekali. kembali merekah gitu ya, sehingga ini akan menjadi keuntungan bagi neraca perdagangan kita supaya menjadi tambelan gitu ya, Iya. supaya pergerakan rupiah ini tidak yang ditakutkan mencapai Rp15.000. Nah, tapi kita akan lihat lagi nih seperti apa tadi kata Chef ya, kita akan lihat seperti apa sih arah kebijakan Bank Sentral domestik gitu ya. Kalau kita lihat sejauh ini memang pengetatan likuiditasnya masih menaikkan GWM perbankan gitu ya. Tapi melihat pergerakan rupiah yang kalau kita lihat beberapa waktu terakhir bahkan sudah melemah 5 hari perdagangan beruntun, kemudian juga sudah mencapai 14.800. Ini sepertinya akan menjadi apa ya, kayak semacam pergulatan batin gitu ya Bank Iya. Indonesia, apakah kira-kira akan mempertahankan suku bunga acuan atau justru menaikkan suku bunga acuan. Kita akan pantau nanti seperti apa Chef ya. Tapi kalau kita lihat juga menariknya hari ini Chef, justru semua sektor justru terpantau menguat ya. Iya. Wah, seru banget nih. Ini sektor apa nih yang menarik pada hari ini Chef? Ya, jadi dari 11 sektor karena memang semuanya menguat seperti yang tadi Sasa sampaikan juga bahwa sektor yang paling menarik adalah sektor energi di mana ini penguatannya hampir lebih dari 2%, khususnya ini untuk subsektor batu bara. Kita bisa lihat di sini Bukit Asam naik 8,3%, berarti tadi 2% itu baru di awal perdagangan. Sekarang udah di 8,31%. Adaro naik 3,75, Indika naik 3%, Indo Tambang lebih dari 5%, Delta naik lebih dari 6%, lalu hanya Bumi Resources yang turun 1,39% begitu. Jadi kenapa sih saham batu bara ini melonjak seperti yang tadi disampaikan juga oleh Sasa, karena adanya sentimen global sehingga larangan pengiriman batu bara dari Rusia ke Eropa terjadi, bahkan sepenuhnya di bulan Agustus ini pemberlakuan tersebut akan diberlakukan gitu, sehingga ini menjadi potensi besar untuk Indonesia bisa mengirimkan batu bara lebih banyak lagi ke Eropa. Bahkan kemarin ini Jerman sendiri sudah berkunjung ke Indonesia loh Sasa. Kalau kita lihat memang menarik ya ngomongin soal batu bara yang tampaknya masih seksi nih ya Chef ya. Tapi kalau misalkan kita bisa ibaratkan nih, kayaknya negara-negara Uni Eropa tuh ibaratnya udah putus nih dengan batu bara, tapi kayaknya pengen balikan lagi ya, karena terasa masih butuh nih, ternyata belum bisa move on dari Iya, batu bara ya, betul. karena balik lagi kan pasca perang Rusia Ukraina tentunya berdampak nih bagi kebutuhan pasokan gas dan juga batu bara, sehingga mau nggak mau jadinya negara-negara Uni Eropa nih mau batu bara, tapi kemana nih yang bisa produksi gitu ya. Iya. Sebenarnya mungkin potensi negara yang untuk kirim batu bara atau mungkin gas ke Uni Eropa sebenarnya Australia. Cuma kan Iya. secara gitu ya, Australia juga lagi menghadapi krisis energi. Jadi mau Yes. nggak mau nih kayaknya Indonesia harus menangkap peluang nih Iya. dari kebutuhan yang ada oleh Eropa. negara Uni Eropa. Kemudian juga yang terbaru ada juga India gitu ya, yang Iya. juga mengalami gelombang panas. Sehingga tampaknya ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh Indonesia gitu ya Yes. untuk kembali ketiban berkah dengan pergerakan harga batu Iya. bara yang sudah menjulang tinggi, hampir mendekati level psikologis Iya. $400 per ton. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat Jerman gitu ya, Chef ya, ini kan beberapa waktu lalu ini udah ngedeketin lagi di Indonesia Iya. untuk meminta Batu bara. Nah, tapi ini sebetulnya mereka tuh mintanya berapa banyak sih, Chef? 50% Sasa, 50% dari pasokan batu bara di negeri Eropa tersebut khususnya Jerman ini diminta langsung oleh pemerintah Jerman ke Indonesia. Bisa bayangkan bukan lagi ketiban duren tapi ketiban rumah untuk Indonesia. Waduh, gurih banget ya sebenarnya. Tapi Gurih. kalau misalkan kita lihat memang beberapa waktu lalu Kementerian SDM mengatakan walaupun mintanya 150 juta ton ya, tapi kayaknya kita nggak bisa langsung memberikan sebanyak itu Iya, gitu ya. betul. Tapi karena tergantung lagi pada kemampuan Indonesia dalam produksi batu bara, karena juga saat ini kita juga ada Keperluannya ancaman sendiri, ya. betul, selain kebutuhan sendiri, keperluan domestik juga kemungkinan akan dihadapi dengan ancaman cuaca gitu ya, yang akan mempengaruhi produksi dari batu bara. Nah, kita akan lihat seperti apa pergerakan harga batu bara hingga saat ini yang hampir berada di $400, dan tadi Chef juga sudah sebutkan harga saham-saham batu bara yang pada hari ini juga cukup semeringah gitu ya, dan bahkan mendorong laju IHSG pada hari ini gitu. Kita harapkan semoga ini bisa semakin memperkuat rupiah juga ya, karena kan kita juga bisa mendulang cuan dari neraca perdagangan ekspor gitu ya, Chef ya.
Iya, betul sekali. Baik, Sasa, ini dia menarik ya yang menjadi perhatian dari investor hari ini. Semoga IHSG bisa selalu sumringah seperti hari ini ya, apakah besok IHSG akan tetap mempertahankan penguatannya atau tidak, kita akan nunggu karena bursa saham Wall Street ini kayaknya akan dibuka. Jadi harus siap-siap untuk menghadapi pergerakan yang cukup volatile pada beberapa hari terakhir.